Baik, bagus pertanyaannya. Sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria, siapa yang disembah Bunda Maria? Oke, baik. Ya, Makanya malaikat Tuhan menampak kepada Maria. Maria berkata, aku sangat suka cita kepada Tuhanku. Ya, Tuhannya siapa? Ya, yaitu Tuhan saya pencipta langit bertanya dan bumi. loh. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang disembah Bunda Maria? Ya, Bapak Yahweh. Bapak. Kau Setelah bertanya Bunda aja. Maria melahirkan Yesus, siapa lagi yang disembah Bunda Maria? Ya, Yahweh itu. Berarti Bunda Maria tidak menyembah anaknya. Ya, kemanusiaan Yesus itu tidak disembah sama Maria. Nah, tadi yang kutanya Pertanyaan apa lagi? begini. Yang tadi kutanya, Oke. Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Ketika Yesus dilahirkan, benar. apakah Yesus itu memiliki gelar Tuhan? Iya, benar. Diam dulu, Nah, Lorot. jadi Diam apakah dulu. Bunda Diam Maria dulu, Lorot. menyembah Yesus? Oke, tadi kan saya udah menjawab bahwa Yesus Tuhan. Dengar nggak? Ya. Nah, kau udah mengakui, benar nggak? Kau Enggak. mengakui Yesus Tuhan nggak? Nah, tadi kau mengatakan Yesus Tuhan, gimana sih kamu ini? Ribet juga ternyata. Bukan, yang saya bilang ketika Yesus dilahirkan, Yesus memiliki gelar Tuhan. Kau bilang iya. Iya, Nah, Yesus apakah Bunda dilahirkan. Maria Iya. menyembah Yesus? Dia tidak menyembah Yesus, kemanusiaan Yesus itu dia tidak menyembah. Aku berkata jujur. Jadi dia menyembah siapa? Dia menyembah kepada Yahweh yang mengutus Yesus itu. Oh, berarti Yesus utusan, Iya, aku mengaku Yesus utusan. bukan Tuhan. Kemudian, iya. Makanya sekarang kita pintar-pintar ya. Jawabannya itu di surah Yusuf 23. Oke? Surat apa? Benar nggak? Surat Yusuf 23. Yesus kan Tuhan. Emang ada surat Yusuf kalian? Surat Yusuf 23, Al-Quran surat Yusuf 23. Biar enak kita ngobrol di sini. Al-Quran tidak ada Akuin nama nggak? Yesus. Akuin dulu. Biar kita enak ngobrol. Kan kamu tanya Yesus Tuhan, saya bilang iya. Makanya jawabannya di surah Yusuf 23. Tidak. Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Kan tadi saya udah jawab, Bunda Maria tidak menyembah Yesus. Kan di sini Terus kita main Bunda Maria logika, menyembah biar enak. siapa? Dia menyembah Yahweh yang mengutus Yesus. Nah, sekarang Yahweh yang mengutus Yesus, apakah Yesus itu juga Tuhan? Nah, iya Tuhan. Jawabannya Nah, di siapa surah yang Yusuf menjadikan 23. Yesus Tuhan? Ya iya, kan surah Yusuf 23 itu yang jawabannya yang Siapa valid, yang Kakak. menjadikan Yesus Tuhan? Tidak ada Yesus dalam Kami. surat Yusuf. Oke, kami manusia yang mengikuti dia, menjadikan dia Tuhan. Nah, apakah Oke. Bunda Maria tahu yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Ya, Bunda Maria tahu bahwa yang dia lahirkan itu adalah juru selamat. Siapa yang memberitahukan juru selamat apa Tuhan? Tuhan, kan aku tadi mengatakan gimana sih? Oke, Kan aku bilang Bunda Tuhan. Maria tahu dari mana kalau anaknya ini ternyata Tuhan? Ya, lewat Roh Kudus. Di mana Roh Kudus menyampaikan? Ya, iya bahwa Roh Kudus mengatakan bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan yang kamu menamakan dia Yesus ya, yaitu untuk menyertai umat manusia di muka bumi. Ya. Tunggu sebentar. Terus sebentar, pertanyaan sebentar. gimana? Sebentar dulu. Bang Handi. Oh, kemana Bang Handi ini? Ini dia kan? Ya sama saya aja, jangan takut ya. Saya tiap naik koma Bukan ditendang saya, takut, karena ada yang karena sanggup di sini diskusi kita sama saya. masuk. Ya lanjutkan dulu, silakan. Narasilah kau. Oke, jadi sekarang saya tanya ke Bunda Nora ya. Menurut Bunda Nora, Kau firman jawab itu dulu. kekal apa? Oke, ya udah. Baik. Berarti yang memberitahukan kepada Bunda Maria yang dilahirkannya adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus, betul? Dia Di sesuai di mana Roh Kudus Lukas menyampaikan kepada Bunda berkata Maria? bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki Ke orang anak dan atau lahir Tuhan? dan menamakan dia Yesus. Yang Iya, berarti anak apa Immanuel. Anak manusia Bukan Tuhan yang disebut kan? Yesus itu. Kan kami mempertuhankan dia. Bunda Nora nggak bisa ngerti. Nah, berarti ketika kamu mempertuhankan dia, apakah Bunda Maria mempertuhankan anaknya? Nah, karena tadi aku udah jawab, dia akan mempertuhankan Allah yang mengutus Yesus itu. Nggak nyambung ini, nggak bisa Kak, sama Berarti saya. yang menjadikan Yesus Tuhan, kalian atau Bunda Maria?
Kami. Ya Nah, udah, benar Fik. nggak? Kalian Nah, penyembah iya. manusia. Oke. Surah Yusuf 23 jawabannya. Mau nggak? Biar Yusuf, kita tahu sama-sama. apa hubungannya? Tidak ada Yesus dalam Yusuf. Oke, baik ya. Jangan takut ya. Saya jelaskan biar semua orang tahu ya. Ya, jadi gini kakak, yang terhormat kakak gini. Kan tadi saya udah mengakui bahwa kami mempertuhankan Yesus ya. Jawabannya di surah Yusuf 23. Kenapa? Karena roh bisa ditunjukkan kepada manusia. Sepakat nggak? Oke? Fix? Apakah roh itu berarti Tuhan? Kak, roh itu Jawab bahasa dulu. Arab diterjemahkan ke bahasa Apakah roh Indonesia bahasa apa Arab itu kak? berarti Tuhan? Ya iya kak, bentar ya. Rob itu bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Kakak jawab. Oke, ketika umat muslim mengatakan la ilaha illallah atau la rob. Kak, ya udah aku tunjukkan data aja gimana. Surah Yusuf 23 aku baca ini buat kakak biar kita Ya, sama-sama silakan. tahu bahwa rob Bang bisa Dio. ditunjukkan Bang kepada Dio, manusia. monitor. Oke, kakak baik. Saya buka Bang Surah Dio. Yusuf 23 biar kita jangan. Ya, silakan. Oke baik ya. Ya biar kita jangan salah paham ya. Karena roh bisa ditunjukkan kepada manusia. Kalau Ya, kami tunjukkan silakan. kepada Yesus, kalian mempersalahkan. Kan nggak Ya, silakan. masalah besar kawan. Silakan. Karena saya udah menerjemahkan ke seluruh bahasa, tetap roh itu adalah Iya, Tuhan ya. Kak. silakan. Ini kak, ntar aku hidupin kamera. Hmm. Halo kak. Ya, mana? Biar kita jangan salah persepsi, silakan. karena saya juga udah pelajari kan Robi ya Robuka Robi Robika, saya udah pelajari ya Tuhanmu Ya, Tuhanku silakan. ya. Ya, jadi kakak ya, ini surah Yusuf 23 ini dia bercerita tentang Yusuf dengan Jangan menceritakan, suami Dek. Nggak boleh Sujulaika menceritakan ya. Al-Quran, nggak pantas. Oke, baik. Apa dasar keilmuan kau? Nah, sekarang Oke, baik. tunjukkan di mana Robi itu Oke, baik, itu Kakak, merujuk kepada Tuhan. Oke kakak ya. Di sini kakak dengar sini ya kakak ya. Ya, Yusuf menyebutkan suaminya si Julaika dengan kata Rob ya. Berarti di sini Rob bisa ditunjukkan kepada manusia nggak kakak? Ya, artinya Iya, bahwa dia menyebutnya suami si Julaika, bahwa Rob itu ditunjukkan kepada suaminya si Julaika ya, Ya, yang bahwa artinya- tuanku ya. Iya, artinya tuanku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini kan bahasa Indonesia tuan ya. Di dalam bahasa Arabnya itu Robi ya. Ya. Berarti manusia bisa ditunjukkan juga kata Rob, atau kata Rob di dalam Quran bisa ditunjukkan juga kepada manusia. Benar nggak? enggak. Gimana? Enggak. Gimana kak? Enggak. Gimana? Oke, saya tunjukkan ya. Ini kakak, karena kakak tidak mau mengakui. Ini kakak baca dulu kakak ya. Ini kakak ya. Coba baca Dengar ya, Arabnya, kakak Dek. ya. Saya pengen lihat Arabnya, Ini saya besarkan Yusuf ya. menyebutkan suaminya Sujulaika. Enggak, Arabnya dulu, Arabnya. Saya meminta yang ke Arabnya. Kau terbalik deh. Kau kameraman. Oke. Loh, kok kamera apa ini? Terbalik tulisanmu. Tar. Kok kenapa ya kameraku gini ya? Nggak tahu saya. Nah, silakan Tar. Ustaz Dio. Yang berhak menjelaskan itu adalah Ustadz saya. Saya minta teks aslinya, makanya di situ di mana kata itu, gitu loh.
Kok di mute, Bang Dio? Di mute kau, Bang Dio. Iya. Nah. Tunjukkan. Apa yang Yang mana? Apa yang dimasalahkan nih? Dia bilang Iya. surat Yusuf 23. Maksudnya saya yang ngomong, Kak. Ya udah, silakan. Nah, tunjukkan. Kenapa terbalik? Kau punya Kok aku open cam langsung terbalik dia? Aduh, kenapa? Bang Ustadz, Bang Ustadz, Sorry ya, Kak ya. Sorry ya. Kenapa kamera aku Bang tarik? Ustadz coba tolong kaosmu dibalik. Kenapa terbalik dia punya tulisan? Nah, bisa nggak, Kak, kalau gini? Kok jadi terbalik Kamera mana deh? Gimana? Kamera mana? Kamera belakang apa kamera depan? Ntar dulu, Kak. Sorry. Kamera samping gitu Kak, kamera samping ya. Kamera belakang. Kamera belakang deh. Nama pun Ustadz Santri ya. Aduh, betul-betul provokatif. Kalau gimana sih? Dah deh. Nah. Ini. Nah, dia kan Kakak bantu Ustadz, tunjukkan, nanti dijelaskan sama Ustadz Dio ya. Ya, dia kan Ustadz nih. Ini Ustadz, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca nih Pak Ustadz penjelasan makna rob. Coba dibaca Pak Ustadz. Fayaski robbahu. Coba baca nih apa ini Pak Ustadz? Tar, saya buat kamera saya dulu, Bang. Ini Ustadz apa ini? Ustadz menguranya, Ustadz mengura. Kamera samping. Ustadz Lanji, Ustadz ini, Ustadz Cabul. Mana Ustadz? Ustadz baca ini Ustadz. Yakni maksudnya apa tuh? Fayaski robbahu di situ yakni maksudnya apa? Woi Pak Ustadz. Ya Bang, halo Bang. Nah, masalahnya kenapa dia terbalik-balik kameramu? Bang, aku nggak tahu ini kameranya, Bang. Kameranya gini. Bang. Aku pulang juga. Tenak kodong. Ya udahlah. Sekarang coba kau lihat aja lah di situ. Bahasa Latinnya aja lah kau lihat ya. Silakan Ustadz Dio. Ya. Ustadz kaleng-kaleng ini kodong. Selalu ini ya teman-teman ya. Yang sering aku ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada di mute dulu Bang Ustadz, Pak Ustadz di mute dulu Pak Ustadz. Wow. Oke, udah. Terbalik kameramu Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz? Mirror itu. Jangan pakai efek mirror. Ustadz Kamera pun Santri, berbalik ya otaknya. Santri. Jangan pakai efek mirror. Kalau efek mirror kayak gitu jadinya. Oke, aku jelasin ya Kak Nora ya. Oke, silakan. Nah inilah ya kawan-kawan ya, hal yang sering aku ungkapkan dan sering aku ulang-ulangi. Teman-teman Kristen ini terlalu pede membahas Al-Quran sedangkan mereka nggak ngerti bahasa Arab. Jangankan ini Pak Ustadz ini ya, si Edis yang mereka tuhankan itu aja keteteran dia cari Rabbihi Rabbahu. Keteteran dia. Padahal katanya itu sama aja. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah dari sisi i'rabnya. Ada yang mansub, ada yang majrur. Itu aja dia bingung. Nah, sekarang aku jelaskan makna Rabb di situ. Rabb di situ bukan Tuhan. Karena kata Rabb itu masuk dalam lafzun mushtarak. Kata yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau bahasa kita itu multi makna. Kata Rabb dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Rabb itu bisa bermakna Sayyid. Rabb bisa bermakna Al-Khaliq, bisa bermakna Al-Muslih. 3 makna Rabb dalam bahasa Arab. Nah, penggunaan kata Rabb itu disesuaikan dengan konteks yang ada pada dalil tersebut, baik itu dalil Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ayat yang abang bacakan tadi, yang Pak Ustadz bacakan tadi, dalam surat
Yusuf ayat 41 ini kan kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Fayaski rabbahu khamra, maka dia menuangkan khamar, minuman itu kepada Robnya. Rob di situ bukan Tuhan, tapi tuan. Tuan. Kenapa dikatakan tuan? Karena konteks siang kalimatnya seperti itu. Bukan Tuhan. Karena Tuhannya Nabi Yusuf alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi teks di situ Allah sebutkan Rabbahu, tuannya. Bukan Tuhan. Jadi penggunaan kata Rabb di sini, teman-teman, itu merujuk kepada tuannya Yusuf alaihissalam di waktu itu. Bukan Tuhannya. Jadi salah besar kalau dikatakan Rabb di situ artinya Tuhan, bukan. Nah, di mana datanya Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jakarta Selatan nih. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan fayaski rabbahu khamra. Ini Pak Ustadz lihat sini Pak Ustadz. Fayaski rabbahu khamra huwallazi ra'a annahu yu'siru khamra. Dia yang melihat dirinya, dialah yang menuangkan khamar itu. Fayaski rabbahu, maka dia pun menuangkan untuk tuannya, yakni sayyidahu, maksudnya adalah tuannya. Wa huwa mulkuhum, dan dialah rajanya di waktu itu. Itu makna Rabb di ayat itu. Jadi janganlah kawan-kawan Kristen ini mau jadi dungu permanen dibodoh-bodohin sama Edis, jangan. Ya. Nah, silakan Anda bantah. Data ini silakan Anda bantah. Data saya dalam tafsir At-Tabari, tafsir tentang surat Yusuf ayat 41. Jadi Pak Ustadz kalau nggak puas dengan narasi saya tadi, silakan dibantah. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik Bang, ya. Jadi abang tadi membawa itu Bang. Saya ini udah terjemahkan Bang ya. Rob itu bukan saya pertanyakan yang lain di dalam ayat itu, tapi saya pertanyakan adalah di situ Yusuf menyebutkan suaminya Zulaikha bahwa ya tuanku, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rob ya. Di situ pertanyaan saya, berarti apakah Rob itu di dalam Quran bisa ditunjukkan juga kepada manusia? Itu pertanyaan saya. Iya, kata Rob bukan Yusuf yang ngomong Bang, itu Allah yang berfirman mengisahkan tentang kisahnya Yusuf. Itu bukan Yusuf yang ngomong gitu. Kata Rob itu sudah saya jelaskan tadi. Kata Rob dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Ambari dalam kitabnya tentang makna-makna kalimat orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka berbicara menggunakan bahasa Arab, disebutkan itu per kata. Nah, di antara kata yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Ambari rahimahullah adalah kata Rob. Dalam bahasa orang-orang Arab terdahulu, kata Rob itu ada 3 makna Bang. Abang catat dong kalau aku ngomong, biar nggak diulang-ulang. Tiga makna ini itu bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Karena memang bahasa Arab itu harus kita lihat dari konteks kalimatnya, dan itu dasar bahasa Arab. Contoh, aku baca nih Bang ya. Oke, kenapa baik. Di sini dengarkan baik-baik. Ya sahibai sijni. Kenapa dibaca ya sahibai? Kenapa enggak dibaca ya sahibi? Itu ada konteks kalimat yang disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan ilmu nahwu. Kenapa dia dibaca fathah, kenapa dibaca dhammah, kenapa dibaca kasrah? Itu ada ilmunya. Nah, kata rob juga sama. Kenapa di situ dibaca robbahu? Karena dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Dituangkan khamar, ini minuman, kepada tuannya. Robbahu di situ sebagai objeknya. Nah, rob di situ bukan bermakna Tuhan, tapi bermakna tuan. Kenapa demikian? Karena konteksnya pembicaraan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam di kerajaan suami dari Zulaikha tadi. Jadi bukan dia yang menyembah siapa si raja itu, bukan. Jadi kata Rob di situ bukan bermakna Al-Khaliq, bukan Al-Mudabbir, yang mencipta, yang mengatur segala sesuatu, bukan. Tapi Rob di situ artinya tuan. Nah, nanti kalau abang baca dalam hadis yang lainnya, contoh dalam hadis Al-Bara' bin Azib.
tentang kisah 3 pertanyaan dalam kubur. Disebutkan di situ apa? Malaikat itu nanti akan bertanya kepada orang yang berada dalam kuburnya, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, kenapa diterjemahkan Tuhan? Karena memang konteksnya pertanyaan tentang ketuhanan. Maka tidak cocok kalau diterjemahkan "Man rabbuka?" Siapa Tuanmu? Tuan. Atau siapa muslihmu? Muslih itu yang kan Rob kan punya 3 makna. Bisa bermakna al-khaliq, al-mudabbir, bisa bermakna sayyid, ini tuan yang ditaati, atau bisa bermakna al-muslih, yakni orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi konteks kalimat dalam pertanyaan alam kubur itu, pertanyaannya siapa Tuhanmu, bukan siapa tuanmu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Konteks kalimat ini hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar, abangku. Kalau abang jangankan abang, muslim saja, kalau dia tidak pernah belajar, dia juga nggak ngerti konteks itu. Apalagi abang yang Kristen, jangankan baca Al-Quran, huruf hijaiyah alif bata sampai ya pun abang nggak ngerti. Macam mana abang mau menafsirkan itu? Macam mana abang mau memaknai? Macam mana abang mau memahami? Nah, yang paling berhak untuk menjelaskan hal itu adalah seorang muslim yang pernah belajar seperti aku contohnya. Nah, baru abang catat. Tolong please lah, aku kadang kesian sama teman-teman Kristen. Tolong kalian tuh berhenti mau didongok-dongokin sama si Edis. Jangan. Sayang akal kalian itu mau digituin oleh Edis. Sudahlah nggak tahu tapi sok tahu. Itu namanya dalam ilmu usul fikih namanya jahlun murakkabun. Dongok pangkat 2. Dongok kuadrat bahasanya kita. Jangan mau jadi kayak gitu, teman-teman. Ini belum ku jelaskan nih kata Rabb itu. Rabba ya rubbu rabban dan seterusnya. Belum makna tasrifnya, belum makna secara nahwu sorofnya, belum aku jelaskan itu. Kalau aku jelaskan itu tambah mention tabirak Iya. abang di sini. Ada juga yang dinamakan dongok tingkat dewa, ada kalau nggak salah. Ini maksud aku begini loh teman-teman ya. Aku bukan ini ya. Aku bukan mau memusuhi atau apalah teman-teman Kristennya. Kadang tapi aku tuh miris kawan-kawan. Teman-teman Kristen ini ada yang lurus otaknya jadi dongok gara-gara apa? Gara-gara dia dengarkan videonya Edis. Salah satu contoh ya. Ini aku kasih contoh konkret saja teman-temannya. Salah satu contoh konkret. Ketika Edis ditanya, ketika dia bertanya kepada Muslim, kalian itu menyembah Muhammad katanya. Maka Muslim bertanya, itu ada videonya itu viral itu. Apa mana dalilnya? Apa kata Edis? Kata Edis, itu kalian itu kan ada lagunya tuh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu dalilnya. Kalian menyeru, ya Allah ya Rabbi. Ini di mana nih otaknya kawan-kawan Kristen ini? Kok mau kalian itu digituin sama Edis? Harusnya kan mikir kan? Kalau kita berdiskusi itu bawakan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang sahih, kemudian kalian jadikan itu sebagai argumentasi kalian untuk mendebat kami atau berargumentasi kepada kami. Baru kita lawan argumentasi. Ini enggak. Edis framing, bawakan framingan, bawakan tuduhan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Ketika ditanya dalilnya, apa dalilnya? Dalilnya lagunya Ahmad Albar. Aduh ma, kasihan kali lah kalian. Itu contoh kedunguan. Yang aku sayangkan teman-teman Kristen banyak yang begitu, ikut-ikutan aja. Pokoknya apa kata Edis, pokoknya Edis the best. Padahal kalian nggak sadar kalian tuh dibotol-botolin sama si Edis. Aku kasihan lihat kalian, miris aku. Wallah demi Allah miris aku. Karena ada juga teman-teman Kristen yang mau belajar, dia belajar kayak dulu tuh di roomnya Bang Jibril, Bang siapa itu namanya tuh. Dia mau belajar, dia dengarkan. Oh dia ini, artinya apa? Di sini kita nggak maksakan kalian itu untuk masuk agama Islam, enggak. Tapi minimal kami mengajak kalian, teman-teman Kristen ini mau menggunakan akal sehatnya. Setidaknya dia berbicara itu sesuai dengan akal sehat lah, walaupun nggak ada data gitu kan. Coba di mana akal sehatnya coba? Ketika Edis menuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad, ketika ditanyakan dalilnya adalah lagu Ya Allah ya Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fakta nggak ada umat Islam fakta yang kita dapatkan di Indonesia ini, atau jangankan di Indonesia, di Jakarta lah, atau di lingkup manapun itu, nggak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Dan semua tahu ketika ditanya siapa itu Muhammad, pasti mereka jawab itu adalah nabiku, bukan Tuhanku.
Begitu. Jadi kalau kita mau pakai akal sehat, insya Allah kawan-kawan Kristen ini bisa mengupgrade otaknya. Jadi jangan dungu permanen lah gitu maksudnya. Gampang aja debat Edis itu, suruh belajar nahwu sorof dulu. Tambah kebelinger dia. Kalian ingat nggak ketika dia debat sama Ustadz Wafi? Dia baca Robbahu sama Robbihi. Kata Ustadz Wafi apa? Mana dis? Itu Robbahu. Bingung dia cari kan. Padahal itu hanya perbedaan dari sisi i'rab. Karena Edis nggak punya modal bahasa Arab, jadi dia bingung sendiri, malu sendiri dia. Lucu. Apa nggak malu kalian tuh kayak gitu teman-teman? Ya Allah ya Rabbi. Nah, harusnya kan malu ya, harusnya malu digituin. Artinya kalian sadar, oh iya ya, ternyata untuk membahas Al-Quran tuh kita modal utama kita ya bahasa Arab. Itulah yang aku dari awal aku main TikTok ini, aku ingatkan ke teman-teman Kristen. Kalau kalian mau pelajari Al-Quran, minimal kalian harus bisa bahasa Arab. Itu minimal. Yang kedua, kalian bisa tajwid atau ilmu Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Itu 2 poin itu. Kalau kalian kuasai 2 poin ini, bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, kalian bisa pelajari Al-Quran. Bisa. Tapi ingat, ketika kalian mempelajari Al-Quran, akan ada pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang Muslim yang akan membantah dan menghabisi argumentasi kalian. Itu bos, kalau kita mau argumentasi itu kayak begitu, pakai ilmu. Jangan katanya begini, katanya begitu. Edis pun dia sendiri bingung dengan argumentasinya. Apalagi kalian yang cuma ikut-ikutan. Ini kan narasi Edis ini, Robbahu ini. Itu aja. Bang. Ini ulang-ulang, nggak ada argumentasinya, nol. Iya. Sekali Bang Dio. Jadi gini Bang ya. Di sini bukan saya mempertanyakan tentang Nabi Abang, tetapi saya mau pengen Abang jujur ya. Saya pengen Abang Assalamualaikum. Kata Tuhan di sini, dengar dulu Bang. Kata Tuhan di sini, Tuanku di sini. Pak, dia bukan Kalian Islam. ini Muslim Ada atau enggak? apa ini kalian ini? Di salam ini tak ada yang yang mau satu menjawab. Nah ini contoh ini. Bang Dio, Dijawab, Bang Bang. Dio. Sama Muslim begini masih ada juga yang salam betul juga ini. pakai adab bang. Coba dengar dulu, yang lain diam dulu. Mengucap salam juga pakai adab bang. Ya, Ada pasal jadi gini, tentang Bang. adab, penyembahan angan kau ini. Sudah dijawab Ya, salam. jadi Bang Dio Apa dia gini. bulan orang? Bang Bang, Elem Bang sudah Elem jawab. ini agama apa Bang? Saya penyembah Sang Pencipta. Siapa namanya? Jelas? Sang Pencipta yang Ya, pencipta menciptakan itu saya. namanya siapa? Begitu. Agamamu Justru apa, saya Bang? naik ke sini untuk meluruskan kepala kalian ini yang botol ini. Ini si Denny Web. Ditanya agama aja kok nggak jelas agamamu apa ya? Yo, ini Denny Web turunin itu Denny Web. Oh, ini si anak Pukima penyembah berhala ini, turun kau, anak anjing kau ini. Turun. Alah, gaya-gaya kau. Memang Pukima kau ya, anak pesundal, kau anak pesundal gereja kau ya, mati aja Woi, kau. kita nggak pakai Al-Quran. Rem Ustad. Oh, nggak pakai hati rungka. Jadi gini, halo. Kalau naik mau Kak, diskusi. dengar dulu. Kalau kalian mau jadi Bang, preman ya. di sini, ku ajarin kalian jadi preman yang baik dan benar. Kugiling kalian di sini, kugiling kalian. Ya Bang, kita lanjut diskusi lagi Bang. Bang ya. Tadi Abang udah bernarasi panjang ya. Cuman saya pengen tahu Abang jujur ya. Kata Tuhan yang disebut tadi sama Yusuf kepada suaminya Sujulaika, tuanku, itu dalam bahasa Arabnya itu merujuk kepada rob. Saya pengen tahu apa rob itu. Astagfirullah, segitu detailnya udah dijelaskan sama Ustadz Dio, masih nggak paham juga.
Bang, maksudnya biar kita Itulah aku bilangnya, kita jangan salah persepsi Kang Bang ya. Dio, Karena gini ya, saya nggak udah usah tahu ditanggepin ya orang satu di ini Kang sini. Dio, percuma. Ini tuh yang pernah waktu itu loh Bunda Nora yang pernah di roomnya, aduh lupa saya. Enggak, biarkan Pokoknya dulu. Begini loh. Kalau kita nggak meladenin, justru terus kita Takut sekali kalian ini. apa gitu loh. Jadi biarkan dulu. Jadi begini loh. Jadi gini, Tadi siapa Kak. namanya? Ustadz. Iya. Ustadz. Ya. Jadi yang Oke. mempunyai hak untuk menjelaskan tadi itu kamu atau Ustadz Dio? Ya, memang Pak Ustadz ya, tetapi saya cuma jadi tanya, kalau misalnya narasi dari apakah seorang Ustadz saja, kamu bisa bantah, terus landasan kamu untuk membantah dia ini apa? Iya, gini ya, bukan saya membantah Kak dengar ya, bukan saya membantah ya, tetapi saya pengen tahu aja dari Pak Ustadz, tolong jujur kepada saya. Di dalam surat ini, kata Rob itu bisa ditunjukkan kepada manusia enggak? Kan dia tadi Iya, bilang bisa, begini, Bang. Karena saya tahu. Begini, Bisa. dengarkan dulu. Tadi kan sudah dibilang. Bisa kan? lihat Udah dulu bisa, dari ada yang bilang konteks. bisa. Sebentar dulu. Tadi kan sudah dibilang, dilihat dari konteksnya. Contoh, tadi kan sudah dikasih contoh, man robbuka. Siapa Tuhanmu? Nah, di sini konteksnya menanyakan tentang konsep ketuhanan. Betul. Nah, pinter Nah, Kak Nora. itu maksudnya. Jadi dilihat dulu konteksnya bagaimana. Contoh, Hirobbil alamin. Nah, itu merujuk kepada siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan. Jadi melihat dulu konteksnya ini berbicara tentang apa. Paham ya? Iya, saya Kak. paham Saya loh. paham Kak. Aku kasih tambahan ya. Ini aku kasih tambahan teman-temannya. Dulu disebutkan dalam kisah Sirah Nabawiyah ketika Abraha ini salah satu raja di Yaman. Dia agamanya Nasrani dia bangun tempat ibadah Nasrani di Yaman, di Son'a, dengan megahnya. Nggak ada orang yang ke sana, tapi banyak orang berbondong-bondong datang ke Jaziratul Arab. Mereka datang ke Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Nah, ketika mereka datang menyerang dengan tentara bergajahnya, datanglah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Dia bilang begini, ana rabbul ibil wa anna hadzal baita lahu rabbun. Nah, ini konteksnya apa? Konteksnya pemilik artinya dia yang memiliki rumah itu. Saya adalah pemilik onta, kata kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan rumah itu yang kalian mau hancurkan itu ada pemiliknya. Nah, kata Rob di sini ketika digunakan untuk dirinya Abdul Muthalib artinya pemilik. Ketika disebutkan tentang pemilik rumah, yang pemilik Ka'bah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari konteksnya, abangku. Itulah yang aku bilang tadi dari awal. Orang yang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak akan mengerti tentang konteks itu. Jangankan Kristen, Muslim pun kalau dia tidak pernah belajar, dia nggak ngerti konteks itu. Apalagi teman-teman Kristen. Makanya aku bilang tadi, kasihan. Harusnya kawan-kawan ini harus di-upgrade otaknya. Ini sudah aku ngomong secara perlahan, secara detail, biar agar kalian bisa paham. Tapi tetap aja abang tanya lagi, apakah bisa digunakan untuk manusia? Ya jelas bisa, konteksnya memang untuk manusia. Karena waktu itu konteksnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan raja waktu itu yang disebutkan sebagai suaminya Zulaikha. Beda lagi kalau kita baca hadis yang lain atau ayat yang lain tentang Rabb. Contoh tadi Kak Nora baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta atau pemilik alam semesta. Nah, Rabb di situ nggak boleh kita terjemahkan Tuhan, nggak boleh kita terjemahkan Al-Muslih yang memperbaiki, nggak boleh. Tapi yang kita terjemahkan di situ adalah pemilik, penguasa. Masa yang, aduh bang, aku sudah pakai level yang paling rendah ya dalam menjelaskan supaya abang bisa paham. Ini kalau abang nggak paham juga, aku nggak tahu level otaknya abang nih. Entah aku setel gimana. Bang, aku ngerti bang, aku paham kok bang, aku paham bang, ya, Alhamdulillah. aku paham bang, aku paham, aku ngerti, ya, Alhamdulillah. aku udah paham bang. Cuman yang aku mempersalahkan gini bang ya,
Ya, udah jelas bisa. Mempersalahkan siapa? Gini, coba gini Kak ya. Kak, Yang kau gini salahkan siapa dulu Yang sebentar? aku Salahkan siapa? Nggak apa-apa Kak, dia Nah, saya mempersalahkan itu gini ya, kalian mengatakan, dengar dulu Kak, dengar dulu ya, Ya, kalian saya dengar. mempersalahkan Kau bahwa berdua sama itu ya. Teguh, kau apa dulu? Iya. Aku apa ya? Isa dulu bentar. Ya, lanjut. kalian mempersalahkan Oke. bahwa kalian mempersalahkan bahwa kami mempertuhankan ya Yesus ya. Kalian mempersalahkan kami mempertuhankan Yesus ya. Sedangkan di dalam kitab kalian Rob juga bisa ditunjukkan kepada manusia. Kenapa kami menyebutkan Yesus Tuhan, dia manusia, kami menyebutkan Tuhan, kalian mempersalahkan. Itu yang menjadi masalah. Itu konteksnya Dengar beda, nggak? brother. Aduh Gimana? bang. Aduh. dengarkan ya. Lanjut Ustaz. Dengarkan ya, Aduh, ini aku mau jelaskan pakai aku setel ke kemana nih? Yang paling rendah pun udah paling rendah ini. Diturunkan Konteks lagi penggunaan. levelnya Ustadz. Mungkin dia nggak terlalu tinggi, mungkin nggak paham juga dia. Dia agak diturunkan levelnya sedikit. Nah, kalau dalam konteks penggunaan kata Rob dalam Islam itu kan punya tiga makna. Bisa bermakna al-khaliq atau pemilik atau pencipta, bisa bermakna as-sayyid, tuan, bisa bermakna al-muslih, yang mengadakan perbaikan. Itu disebutkan oleh al-Imam Ibnul Ambari. Di TikTok ini yang paling pertama mengungkapkan makna ini, aku yang pertama kali mengungkapkan itu dalam kitabnya Imam Ibnul Ambari. Silahkan dicek. Nah, penggunaan kata Rob ini disesuaikan dengan konteksnya, abangku. Jangan abang komparasi ke Yesus. Emang di kitabmu ada kata Rob, bang? Nggak ada kata Rob di Biblemu. Ketika kami mengkritik itu, ada dalil, ada data yang kami baca bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan, bukan Tuhan. Jadi kalau abang mau fokus membahas tentang kata Rob, ya fokus ke kata Rob aja dulu. Jangan nyebrang kemana-mana. Aku pun tidak mau juga nyebrang kemana-mana. Nanti tambah mencret lagi abang. Kita fokus. Jadi kalau abang bilang tadi saya sudah paham, alhamdulillah, aku bersyukur bang kalau abang paham. Jadi abang nggak nunggu permanen gitu. Tapi kalau abang masih mempertanyakan, berarti abang belum paham. Belum paham abang berarti. Kalau abang masih mempertanyakan, kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Kalau abang sudah paham, berarti nggak ada lagi permasalahan. Penggunaan kata Rob itu dalam bahasa Arab, apalagi kalau kita merujuk kepada dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih, berarti harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu abangku. Jangan abang paksakan bang, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak enak bang. Halo. Aku paham bang. Iya bang, aku paham apa yang abang jelasin. Aku paham dan aku mengerti. Ya. 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 Di dalam surah Yusuf 23 ini ya, abang sebenarnya di dalam terjemahan abang tidak perlu menjelaskan lagi. Saya udah pelajari dan udah baca ulang-ulang juga ini ya. Bahkan saya menerjemahkan Tuhan itu ke dalam bahasa Arab tetap Rob. Tuhan itu ke dalam bahasa Arab Rob, dan Rob itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap juga Tuhan, tetap juga Tuhan, sama. Makanya saya itu di sini yang saya pertanyakan. Enggak, keliru abang. Aku sudah jelaskan tadi bang. Kata Rob itu dalam bahasa Arab punya tiga makna abangku. Ini aku jelaskan beberapa kali, abang nggak paham-paham juga. Kalau abang mengatakan kata Rob itu kalau diterjemahkan artinya Tuhan, nggak benar secara mutlak. Kenapa? Karena harus kita gunakan, pahami konteks kalimatnya. Kalau abang katakan kata Rob dalam bahasa Arab itu pasti terjemahannya Tuhan, belum tentu. Contoh, ini aku buka hadisnya ya, biar abang paham nih. Mohon maaf ya teman-teman ya, aku buka hadisnya ya, bentar. Ini aku buka ya, dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Kita buka hadisnya. Gak apa-apa lah, edukasi ya kan, ya mau gimana lagi. Ya sekalian untuk yang di bawah juga. Nah, ini abang coba lihat ya, sebentar.
Coba Bang perhatikan di sini. Ini hadis Al-Bara' bin Azib tentang pertanyaan di alam kubur. Jadi malaikat nanti akan bertanya kepada orang yang berdalam kubur. Dia bilang begini, Man Rabbuka? Iya. Ya, siapa Rabbmu? Nah, Rabb di sini, kalau abang bilang tadi, Rabb itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan pasti tuan, ya kan? Nah, aku bilang salah bang. Salah, kenapa? Karena nggak boleh dimutlakkan begitu. Karena kata Rabb dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Nggak boleh abang mutlakkan kalau Rabb ini pasti terjemahnya tuan, belum tentu. Kenapa Bang Dio? Kenapa belum tentu? Saya katakan karena harus dilihat konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimat ya saya tantang dong, belikan saya biar saya pelajari semua. Nah, harap Tuhan, Man Rabbuka artinya siapa Tuhanmu. Nggak boleh abang terjemahkan siapa Tuanmu. Aku itu ya maunya cari yang random yang ya khusus Rob itu dilihat konteks kalimatnya. Kenapa? Karena kata Rob dalam bahasa Arab itu masuk dalam kata lafzun mushtarak, lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Artinya dia adalah lafaz yang multi makna. Tergantung konteks kalimatnya. Itu bang. Masa abang nggak paham-paham juga? Oke bang. Ya jadi bang tadi ya surah Yusuf 23. Dengar bang ya, surah Yusuf 23 kata tuan itu di dalam bahasa Arabnya itu, tulisan Arabnya di surah Yusuf 23 itu Rob, ditulisnya pakai bahasa Arab Rob, tuannya itu, tuankunya itu. Bukan Rob saja di situ, Rabi. Iya memang Bang, Robi ya kan bang, Robi Tuhanku, Rob buka, dengarkan aku bang ya, bang. Ini bang ya, bang. Ini sekedar info aja bang. Aku bang ngajar orang bang, 30 menit aku dibayar 1 juta bang. Ini aku hampir 1 jam aku jelaskan ke abang, aku nggak dapat apa-apa bang. Oke bang. Berapa kali loh? Ada yang hitung nggak di bawah? Kawan-kawan mujahid typing muslim di bawah, ada nggak yang hitung? Berapa kali aku jelaskan tadi itu? Bang, ya gini aja bang ya. Ya saya 67 kali, 67 kali. Jujur loh bang, aku bukan capek untuk menjelaskan, bukan bang. Cuman agak heran aja sama abang gitu loh. Jujur aja bang, aku kalau di luar nih bang, ini Kak Nora tahunya. Aku sekali ngomong jadi motivator, ngomong depan orang banyak, nggak sampai 30 menit aku dibayar 1 juta bang. Iya. Aku jelaskan ke abang berulang-ulang nggak dapat apa-apa. Aku herannya tuh kok abang nggak paham-paham gitu loh. Iya. Bang, jadi ya karena anak ini kan dia di dalam kepalanya itu tidak ada lagi tempat untuk menampung hal-hal yang benar. Udah penuh, udah sesak gitu loh di dalam kepalanya. Jadi percuma. Bang, jangan bilang gitu bang. Soalnya gini bang ya. Sebenarnya saya bertanya kepada beliau tadi. Bukan pertanyaan saya itu tentang konteks dari ayat ini, apakah itu merujuk kepada manusia atau sang pencipta. Saya bukan pertanyakan itu. Saya pertanyakan adalah kata Rob di dalam kitabmu itu apakah bisa ditunjukkan juga kepada manusia gitu. Saya tidak berbicara tentang konteks. Oh ini tentang konteks manusia atau konteks pencipta. Saya tidak mempertanyakan itu. Cuman pertanyaan saya yang lurus, apakah Rob bisa kepada manusia? Ya udah, kita simpulkan gini aja biar cepat. Pertanyaanmu, apakah kata Rob dalam bahasa Arab itu bisa diidofahkan atau bisa disandarkan digunakan untuk manusia? Jawabannya iya. Tergantung konteks kalimatnya. Konteks kalimat dalam ayat surat Yusuf itu, konteks kalimatnya memang berbicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan raja di zaman itu. Paham bang? Nah, iya paham gitu bang, biar saya puas. Abang tadi abang udah jawab gitu baru saya puas bahwa bisa. Saya puas yang aku jelaskan tadi berkali-kali, tergantung konteks kalimatnya abangku. Makanya aku bilang tadi, ketika kita bernarasi, ketika ada orang berstatement kata Rob dalam bahasa Arab pasti terjemahannya tuan, itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kata Rob di situ bukan tuan, tapi Tuhan.
Makanya aku bilang tadi, berkali-kali aku bilang disesuaikan dengan konteks kalimat. Dan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar bahasa Arab atau orang-orang yang memang mengerti penjelasan itu. Paham kan Bang? Sudah puas Bang? Paham Bang, ya paham Bang, saya paham karena Abang udah puas, jelaskan, Abang udah puas, jawab saya tadi lemas. dengan simper, makanya saya udah paham Bang. Oke. Nah, Abang tadi begitu udah dong. jawab dengan simper bahwa bisa, ya udah saya paham Bang. Ya, iya makanya bisa karena disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi nggak dimutlakkan. Begitu abangku. Abang Oke, baik, puas, Bang. saya lemas. Karena pertanyaan saya, apakah bisa kepada manusia? Abang udah jawab bisa, ya udah saya puas Bang. Iya bisa karena konteks kalimat abangku. Dilihat dari konteks kalimatnya. Abang bisa membedakan kan Bang? Kalau gini Bang, coba abang dengarkan ya. Kata Rob, abang bisa bedakan nggak ini? Ini coba dengarkan. Kata Rob dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan pasti artinya tuan. Itu narasi pertama. Narasi kedua, kata Rob dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan sesuai dengan konteks kalimatnya. Bisa bermakna Tuhan atau pemilik, penguasa, bisa bermakna tuan, bisa bermakna al-muslih yang memperbaiki. Nah, pertanyaan saya, sama nggak antara dua narasinya, Bang? Antara narasi pertama dan narasi kedua, sama nggak, Bang? Nggak sama, Sama Bang. nggak, Bang? Nah, nggak sama, pintar. Itulah yang kumaksudkan tadi. Jadi, ketika abang mengatakan kata Rob dalam bahasa Arab itu pasti diterjemahkan menjadi tuan, itu salah, Bang, keliru. Tapi, kalau dikatakan kata Rob dalam bahasa Arab itu sesuai dengan konteks kalimatnya ketika kita terjemahkan. Nah, itu benar. Nah, konteks kalimat dalam surat Yusuf itu berbicara Oke Bang, tentang benar Bang. manusia. Pas saya udah paham jelasin Abang ya. Nah, Karena pertanyaan saya tadi bukan tentang konteks, tetapi bisa atau tidak dia bisa tunjukkan. Abang udah jawab bisa, ya udah saya puas Bang. Iya, bisa dengan Ya oke konteks Bang, sesuai begitu konteks. saja Bang. Saya akan Oke, siap. Alhamdulillah, akhirnya paham juga abang. Oke Bang, selamat malam Bang. Kok langsung kabur? Jangan kabur dulu lah. Pak Ustadz, Pak Ustadz jangan tinggalkan aku, Pak Ustadz. Langsung terjun dia. Gimana sih Ustaz? Kalau udah paham, ayo saja dulu. Aduh, coba. Pak Ustadz meninggalkan kita, aduh. Yalah, lanjutlah teman-teman yang lain lanjut. Tadi aku turun dari atas tuh cuma mau menjelaskan itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Dio, aku Muslim, menyampaikan ya? sedikit. Muslim begini, aku dari Medan Bang. Itu nanti jadi pegangan dia nanti tuh kepada komal-komal yang lain bahwasanya ada yang bilang Muslim katanya nanti itu bisa Rob itu manusia. Nah itu goblok tadi itu dia Bang. Mau nempah parang, pergi ke tukang emas. Harus bisa emas itu jadi parang, kan nggak mungkin gitu maksudnya Bang. Tadi saya dengerin konteksnya udah lain gitu. Jadi aku takutnya gini ya teman-teman. Aku khawatirnya gini. Mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau terjadi ya berarti memang benar-benar dungunya itu dungu minus banget itu dari minus 100 itu dungunya. Aku khawatirnya dia nanti ke komal-komal dia bilang gini. Ya, Rob itu juga bisa manusia. Siapa bilang gitu? Dio Pratama yang bilang gitu. Benar, itu yang takut kita Bang. Itu tadi ya benar Ustaz, benar. Itu kan dia kena tadi harus menekankan bahwasanya itu tuan gitu kan. Aku minta cuman itu katanya, bukan aku minta konteks katanya. Ini dia jebak bahasa seperti itu gitu Ustaz. Iya. Takut kita. Makanya aku bilang tadi disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nggak boleh berhenti kata Rob itu bisa juga disematkan kepada manusia. Nggak boleh berhenti di situ. Kenapa? Karena nanti dia framing. Makanya aku bantah tadi. Iya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Nggak boleh dimutlakkan. Kata Rob kalau diterjemahkan pasti kepada manusia, Tuhan. Nggak bisa. Itu dipotong narasinya. Harus dilengkapi. Kata Rob dalam bahasa Arab. Kalau aku mengerti dari Tuhan bisa dinisbatkan kepada manusia sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, itu benar. ya kalau aku memahami penjelasan dari Ustadz Dio tadi kan
Memang bisa, tapi tidak hanya itu saja. Bisa kepada Tuhan, bisa kepada manusia, tergantung konteksnya. Betul sekali. Itu yang aku pahami. Aku aja yang oten permanen aja mau belajar gimana sih? Allah Akbar. Teman-teman, aku izin dulu ya, dulu. Gantian lanjut yang lain. Susah kadang tadi. Ya Ustaz. Sudah disampaikan dia. Ini parang ya, kalau mau menempah parang tempat pandai besi. Jadi sudah diterangkan, oh ini konteksnya harus pergi ke tukang besi. Pergi dia ke tukang emas. Dipaksakannya, nah ini buat parang ini, toko emas katanya. Ini itulah dia tadi orangnya. Goblok dia. Harus dipaksakannya gitu. Ya aku izin dulu ya Bang. Cuman itu tadi Bang ya. Iya Bang, ya Bang. Makasih Bang. Cek Nora mana nih, Cek Nora? Wah, jauh dari perangkat. Jauh dari perangkat. Bang Mat Syarif. Ambas. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Saya hanya menanggapi aja muslim, alhamdulillah. Mungkin saya menanggapi tadi yang Ustadz Botol tadi itu. Jadi dia memang mau mengambil persamaan dengan keyakinan dia bahwa Tuhan Yesus itu juga bisa dibilang Tuhan. Kalau tadi Ustadz Dio kembalikan ke original tag-nya, kemungkinan dia juga labakan. Karena original tag dari bahasa Arab, Rob, itu bisa diartikan 3 makna tadi sesuai dengan arahan Ustadz Dio. Nah, kita kembalikan ke tag aslinya dari Bible. Nah, terjemahkan ke bahasa Indonesia ada berapa makna itu. Jadi kalau makna yang dari bahasa Arab dia bisa 3 makna, bisa Tuhan, berarti Yesus juga bisa Tuhan. Itu sebetulnya itu yang dia mau cari itu. Makanya bisa disematkan kepada manusia. Nah, dia juga oke, itu saja. Jadi dia memang mau menuhankan Yesus itu. Itu aja. Terima kasih. Diturunkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Jadi ini untuk siapa saja yang mau tahu, kenapa Lord Denny di tahun 2025 masih oten. Nah, supaya kamu tahu, bukannya masih oten, aku ini udah oten permanen gitu. Jadi nggak usah tanya lagi ya. Ini Bang Mulyono ini Muslim Kristen Bang? Muslim Pak. Bang Mulyono. Oh Muslim Bang ya. Oke. Gitu dong, balik. Aduh, tunggu. Tapi aku nambahin tadi ya, kalau keliru nanti coba diluruskan sama Ustadz Dio ya. Jadi kalau kata Rab, akar kata Rab itu untuk kalau diterjemahkan disematkan kepada manusia itu harus diikat dia. Maksudnya diikat itu contoh ya ke pemilik atau pendidik ya kan, ya Rabbu mendidik, atau Rabbul al-bait atau pemilik rumah. Tapi kalau kata Rab saja tunggal tidak diikat, itu maknanya hanya kepada Allah, bukan gitu Ustadz Dio? Oh lagi naik ke atas kayaknya Ustadz Dio. Ayo oten-oten naik ke atas, kita diskusi gitu. Aku pantau, soalnya aku otennya beda, aku oten ma'rifat, jadi ya nggak apa-apa di atas ini. Sakitnya kayak Kenapa?
Malam itu kita sudah JPTP bersama kawan-kawannya. Spanyol. Spanyol tadi malam buat gilanya banyak sekali kawan-kawan di dalam penyaji kapal. Pak Denny Otan perkasa ngaco aja, mana tahu kok aku perkasa atau tidak, enak aja. Ayo Otan-Otan yang di bawah, daripada typing naik ke atas. Jangan menghujat, kalau ada aku tak banting kamu nanti. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nora, Bang Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dia naik? Bisa naik sendiri dia kok. Bisa naik sendiri dia. Kok di mana itu? Kayaknya nggak ada hilal ya, toh ya fix ya. Karena sambungan sholat di Aspaba itu dia kayak jembatan Nusa tuh, grapisnya karena biasa dipuyaknya dulu. Tapi bagian kita kalau tinggi nggak paham juga, setiap punya menambal itu pasti berbuhul di batu tangkal ke atas. Sadar dia udah naik itu tadi. Iya, terpencet itu. Kok di mana itu? Di musola. Kan lah koto. Hah? Kayak gitu lah. Kenapa? Open cam. Aku pula yang dibesarkan. Ustaz dia mana jatuh dia? Kan hotel-hotel nih. Tenek. Ini nanti rungkat. Hah? Ini nanti rungkat. Dari tadi sudah ngomong kata binatang, aku tengok nggak rungkat-rungkat. Bang Handi tadi udah ngeri banget. Mana hotelnya? Kalau aku tengok ya, jangan sampai hostnya cair dong di mana? Jangan sampai kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong ya kena lah. Badia doh. Jangan sampai saya ngomong. Dinda jangan marah-marah, nanti berseruduk berdua dewasa. Dinda tolong pakai ininya, ini komalku bukan gereja. Memang di mana-mana udah langka oten ini, Aku udah telepon ke teman-temanku ternak oten, kosong katanya, baru kecil, baru lahir oten udah meninggal katanya. 7-8 orang yang naik semua, yang minta naik itu. Iya. Fix oten. Penonton kan tadi sampai 1,8. Cuman ada Bang Handi. Oh, Bang Handi kan sudah moderator, dia aja nggak mau naikkan, makanya malas aku juga naikkan. Bang Handi tahulah sendiri ya kan. Kok kalau di tempatku tidak bernarasi kau?
Nggak ada tombol apa efeknya. Tombol efeknya nggak ada. Kapan kau diskusi sama siapa itu? Mata pisau besok ya? Besok malam, insya Allah besok malam. Kugas dia besok malam, tengoklah. Aku berharap banyak lah hotel di tempat dia. Kalau kamu mau ngegas, aku tambahin bensinnya, jangan khawatir. Mantap. Iya. Aku sangat berharap kalau bisa penonton dia oten tuh sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Biar enak aku mengabarkan berita tentang keselamatan itu kepada mereka. Dapat dia kan poin apanya, Jam berapa? sasarannya. Jam 9 malam itu kalau jadi. Kenapa begitu? Itu mata pisau sama Ustadz Yusuf, Bang. Sama si mata pisau itu mudah strategi ngadapin dia. Jangan bertahan tapi menyerang. Itu. Jangan berupaya menjelaskan begini loh. Begini. Habis orang dia nggak butuh penjelasan kok, penghujat dia kok. Serang terus. Semua kipas, nggak ada cerita. Mama dia, bapak dia, istri dia, semua. Ketuhanan dia, sikat semuanya. Jangan lupa senir dia dan simpanan dia juga ya. Iya. Nenek dia, Oki ngamuk-ngamuk. Udah. Kita bikin nasib dia seperti Oki yang kedua. Ini Bang Ilham ini dari Komalko tadi ini. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Kan Bang Ilham.